Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Lupa ya jawabnya gimana. Ayo, kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya gimana? Iya, benar. Pagi, pagi, pagi. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, pagi, pagi. Oke. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya dengan materi yang berbeda ya. Oke, tapi sebelum itu bagaimana kabar kalian semua? Baik? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian semua masih dalam kondisi baik ya. Kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M, seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, membatasi kerumunan, dan lain-lain. Kita juga harus tetap ya, pokoknya kita stay safe dan stay healthy. Oke. Nah, pada pembelajaran kemarin kita telah melalui banyak hal, kita telah mempelajari banyak sekali. Contohnya seperti negara-negara ASEAN baru kita pelajari pada video sebelumnya. Kemudian ada lagi hak asasi manusia, ada HAM di rumah, ada kewajiban, ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan seperti di rumah, sekolah, dan lain sebagainya. Oke, akan tetapi pastinya pembelajaran pada video ini tentunya berbeda ya. Nah, pada video ini kita akan belajar mengenai apa? Ayo, ada yang bisa tahu? Ayo, ada yang mau nebak? Oke, langsung aja ya. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sudah terlihat ya. Jadi aktivitas pada pembelajaran pagi hari ini ada 3. Yang pertama ada senam irama. Kita akan senam bersama-sama. Pasti menyenangkan sekali ya. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, kita bisa senam untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya ada magnet. Hayo, kalian tahu kan magnet itu apa? Kita kira-kira akan ngapain ya dengan magnet ini? Dan yang terakhir ada teks formulir. Menarik ya. Pasti kalian semua sudah penasaran. Oke. Jadi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, melalui demonstrasi dari guru, peserta didik mampu memainkan gerakan senam irama dengan benar. Wow, kita akan melakukan senam irama ya. Jadi nanti Ibu akan demonstrasikan dan kalian juga harus mengikuti ya. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua apa ya? Mengenai magnet ini. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan praktikum pembuatan magnet, peserta didik dapat menyusun laporan pembuatan magnet dengan benar. Kita praktikum, Bu. Iya, benar sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum. Walaupun memang kita belum bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi semua itu tidak akan menghalangi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalian akan tetap praktikum, tentunya melalui pengawasan ibu dan orang tua. Kemudian ibu juga akan mendemonstrasikan ya caranya bagaimana sih sebenarnya praktikum kita membuat magnet itu bagaimana gitu. Jadi nanti kalian tinggal menyiapkan bahan dan alat dan kalian tinggal mengikuti saja. Oke, itu nanti kita bahas di bagian magnet ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan mengamati teks formulir pendaftaran ekstrakurikuler, peserta didik dapat menyimpulkan cara mengisi teks formulir pendaftaran dengan benar. Wow, teks formulir pendaftaran ekstrakurikuler, seru banget ya. Kan kita juga tahu ya banyak sekali ekstrakurikuler di sekolah kita. Kemudian nanti ketika kalian melanjutkan ke tingkat SMP dan SMA itu banyak sekali ekstrakurikuler. Nah, jadi kalian harus tahu nih bagaimana sih sebenarnya cara mengisinya. Oke, untuk pekerjaan rumahnya ada mengisi lembar teks formulir pendaftaran dan membuat laporan praktikum. Oke, langsung ya. Kita langsung ke senam irama. Pasti kalian juga sudah semangat sekali. Kira-kira kita akan melakukan apa sih senam irama itu? Nah, tapi sebelum Ibu mendemonstrasikan gerakan-gerakan senam irama, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu. Jadi senam irama itu apa sih? Senam irama atau juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan mengikuti irama musik. Senam irama dapat juga dilakukan dengan menggunakan alat gada,
simpai, tongkat, bola, atau pita sering digunakan pada senam ini. Banyak sekali ya alat-alatnya. Bu, apakah kita akan menggunakan semua alat-alat itu? Sabar-sabar. Jadi kita tidak akan menggunakan semua alat itu ya. Kita hanya akan menggunakan badan kita ya. Jadi kayak ini permulaan dulu kita mengenal senam irama itu bagaimana sih. Jadi tenang saja, masih simple gitu, masih easy gitu kalau kata gamers. Oke. Jadi pasti kalian juga sudah tidak sabar ya. Jadi langsung saja ya. Ibu akan berganti baju terlebih dahulu dan kalian juga harus siap-siap menggunakan baju olahraga agar gerakan kita itu lebih fleksibel dan keringat itu dapat diserap lebih baik gitu. Oke, siap ya? Oke, sampai bertemu nanti. Oke, sekarang kalian semua sudah siap ya. Kita akan melakukan gerakan senam irama. Jadi yang pertama ada gerakan kaki, kemudian nanti disusul gerakan tangan. Kita mulai ya. Oke, kita mulai dari gerakan kaki yang pertama yaitu marching. Siap-siap, mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya adalah single step. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan yang ketiga adalah double step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan kaki yang keempat adalah heel touch. Mulai ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan kaki yang terakhir adalah toe touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya ada gerakan tangan. Yang pertama bicep curl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya ada chest press. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya adalah open hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya adalah apro. Oke. Mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya atau gerakan tangan yang terakhir adalah overhand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita udah sampai lagi. Nah, tadi gimana senam iramanya? Apakah seru? Seru banget ya pastinya. Kalian jangan lupa ya untuk berlatih senam irama itu, karena nanti akan ada penugasan juga nih mengenai senam irama. Nanti bisa berupa video ataupun kalau misalnya kita dalam waktu dekat ini kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Amin. Itu nanti kalian akan ibu minta untuk praktik satu-satu. Hayo, makanya jangan lupa dipelajari ya senam iramanya. Kalian harus bisa mengikuti langkah demi langkah. Dan apabila ada kesulitan, boleh minta tolong ke ibu, bertanya, "Bu, bagaimana sih cara yang ini? Kok saya susah ya? Tangannya tadi yang ini gitu, atau kakinya saya kurang kurang luas gitu." Bisa minta ajar. Atau kalau tidak, kalian juga bisa berkelompok seperti itu. Akan tetapi tetap diingat ya untuk menjaga jarak dan mencari teman yang dekat dengan rumah kalian, jangan yang jauh-jauh ya. Ayo, ingat ya, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalian bisa untuk membentuk kelompok untuk berlatih ya senam iramanya tadi, kayak wah gimana tadi. Oke. Nah, sekarang kita beralih ya. Ibu juga sudah ganti baju lagi, sudah rapi lagi, sudah cantik lagi ya. Nah, kita beralih, kita akan belajar mengenai magnet. Ibu sudah ada magnetnya. Oke. Nah, tapi Bu, magnet itu apa tuh, Bu? Saya tuh nggak tahu loh, Bu. Magnet itu apa? Iya kan? Iya. Kita akan lebih tahu cari dulu magnet itu seperti apa. Nah, tapi Ibu nggak mau nih kayak ngasih tahu magnet adalah bla 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 gitu. Ibu tidak mau seperti itu ya. Jadi kalian harus juga aktif nih.
Kira-kira kita sama-sama mencari tahu deh, magnet itu sebenarnya apa sih? Oke. Jadi di sini Ibu sudah punya magnet. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, nah ini kelihatan ya, ini Ibu sudah punya magnet. Sekarang Ibu akan contohkan deh. Jadi di sini Ibu sudah memiliki paku kecil, kelihatan juga ya, paku kecil di sini tangan Ibu, dan Ibu akan tarik. Nah, dan lihat ya, magnet ini menempel pada paku atau paku ini ditarik oleh magnet. Wah, jadi magnet itu apa? Apakah magnet bisa menarik semua benda? Tidak seperti itu. Kita coba lagi ya. Itu kan tadi di paku. Pakunya menempel semua nih, kayak langsung set gitu. Oke, kita ulang lagi deh. Kita ulang lagi kalau yang belum lihat. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini Bu pakai contoh itu 3 paku ya. Lihat ya, 1 2 3. Oke, lihat. Oke. Amati ya, amati. Oke, hitungan ketiga, 1 2 3. Kan kayak langsung set gitu, langsung nempel gitu daya tariknya. Oke, nah tapi sekarang kita lihat dulu nih di yang lain nih, di klip. Ibu punya klip ini, penjepit kertas gitu. Biasanya kalian juga pakai ini ya, untuk mengumpulkan tugas atau merapikan sesuatu atau untuk membedakan materi lain dengan materi lain gitu. Biasanya kita pakai ini ya. Apakah klip ini juga bisa menempel di magnet? Kita coba. 1 2 3. Oh, ternyata menempel. Kita coba lagi deh pakai benda lain, Masa sih magnet bisa menarik semua benda? Tidak mungkin ya. Nih, Ibu punya kertas dan di sini ada plastiknya. Itu coba tempelkan magnet ke kertas dulu deh. Oh, ternyata nggak bisa ya. Kok magnet nggak bisa menempel ke kertas sih? Bukannya harusnya magnet itu bisa menarik semua benda ya? Kita coba tempel di plastiknya deh. Ini ada plastiknya ya, lihat kan? Oke, kita coba deh tempelkan. 1 2 3. Kok nggak bisa juga ya? Magnet itu nempel di plastik. Kita coba pakai apa lagi? Uang. Nah, di sini ibu punya uang nih. Ayo. Kalian semua pasti tahu ya, ini uang berapa? Iya, benar, 20.000. Apakah bisa magnet itu menempel ke uang 20.000? Nanti juga nggak bisa ya. Terus magnet itu biasanya nempel di apa? Ibu punya lagi nih, satu lagi, koin. Koinnya ini dari aluminium ya. Coba kita tempelkan deh. Lihat. Oke, jadi mungkin di video tidak terlalu jelas ya, tapi yang Ibu rasakan ada sedikit gaya tarik menarik, akan tetapi lemah nih. Nah, jadi ya dari tadi Ibu sudah mencontohkan nih, udah magnet kita tempelkan ke paku, magnet sudah kita tempelkan ke plastik, kertas, uang, dan yang terakhir itu adalah koin yang terbuat dari aluminium. Kira-kira kalian udah bisa menyimpulkan belum sih? Apa itu definisi dari magnet? Ada yang bisa? Ya, benar sekali. Jadi, magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lainnya. Tidak sampai situ. Benda lain yang dimaksud itu terbatas ya. Tidak semua benda itu bisa ditarik oleh magnet. Kalau kayak gitu, kita juga bisa dong ditarik oleh magnet. Padahal nyatanya magnet juga tidak bisa menempel di kulit kita. Nah, jadi benda-benda apa aja sih yang bisa ditarik oleh magnet? Pasti kalian penasaran kan? Jadi, menurut jenisnya atau bahan pembuatannya, magnet sendiri itu dibedakan menjadi 2. Yaitu ada kira-kira ada apa ya? Ayo. Ada bahan magnetik yaitu ferromagnetik, atau yang lain juga ada juga bahan non-magnetik. Nah, bahan ferromagnetik itu sendiri merupakan bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Tadi contohnya apa? Kalau dari contoh Ibu tadi, apa yang bisa ditarik oleh magnet? Ayo. Iya, benar, besi. Kemudian tadi klip ya. Nah, tapi klipnya itu juga terbuat dari besi. Oke. Kemudian bahan non-magnetik, bahan non-magnetik berarti apa Bu? Kalau ferromagnetik kan bisa ditarik oleh magnet. Berarti bahan non-magnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benar sekali. Nah, tapi ya untuk mohon maaf ya, Ibu agak sedikit batuk nih.
karena kebanyakan minum es. Nah, jadi kalian semua jangan minum es terlalu banyak ya. Nanti kalian batuk seperti itu. Atau kalau kalian sudah batuk, kalian cepat-cepat untuk pergi mengambil obat agar kalian semua tetap sehat. Atau kalian bisa periksa ke dokter ya. Tapi ayo ingat lagi, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Oke, kita lanjut ya. Jadi bahan non-magnetik sendiri itu bedanya dibagi menjadi dua. Ada paramagnetik dan diamagnetik. Bu, paramagnetik itu apa lagi, Bu? Saya pusing banget. Jadi benda paramagnetik itu bisa ditarik oleh magnet, akan tetapi daya tariknya itu sangat lemah. Contohnya tadi apa? Benar, koin yang terbuat dari aluminium. Benar sekali. Nah, terus diamagnetik itu apa, Bu? Diamagnetik adalah benda yang menolak magnet atau dia itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Tadi contohnya apa? Uang, kertas, plastik, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk dari magnet. Bentuk magnet yang pertama, apa? Praktikumnya kapan? Tunggu dulu, sebentar ya. Kita belajar mengenai bentuk-bentuk dulu ya. Kenapa nggak sekarang? Sabar. Kalian semua harus sabar. Kita belajar dulu mengenai bentuk-bentuk magnet itu, baru nanti kita akan praktikum. Buat apa belajar bentuk magnet? Ya biar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskonsepsi. Nanti kalian hanya tahu bentuk magnet seperti ini, padahal kan banyak sekali bentuk magnet. Makanya kita harus perlu belajar dulu. Oke, lanjut ya. Nah, bentuk magnet yang pertama itu adalah magnet batang. Nah, magnet batang itu kok ada N sama S-nya itu apa sih, Bu? Itu apa lagi? Nah, N sama S ini menunjukkan kutub. Jadi, magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. N ini menunjukkan kutub utara dan S menunjukkan kutub selatan. Oke. Jadi, itu apa relevansinya gitu? Atau pentingnya di magnet itu apa sih, Bu? Jadi, kutub-kutub itu nanti kalau didekatkan, semisal kamu mendekatkan kutub utara dan kutub selatan, didekatkan seperti ini, dia akan tarik-menarik. Nah, tetapi jika kamu mendekatkan dua kutub yang sama, dia akan tolak-menolak. Seperti ini. Ini Ibu tempelkan, paksa tempelkan, dia tetap tidak bisa. Karena dua kutubnya itu sama. Seperti itu. Paham? Oke, lanjut ya. Ada lagi magnet tapal kuda. Kenapa disebut tapal kuda? Benar sekali, karena memang bentuknya seperti tapal kuda. Selanjutnya ada magnet keping, ada magnet cincin, ada magnet U, dan magnet silinder. Apa? Kenapa magnet U dan magnet tapal kuda mirip? Pertanyaan yang bagus. Ya, memang keduanya itu mirip ya, tapi masih bisa dibedakan seperti itu. Bedanya dari mana? Kalau tapal kuda itu di bagian bawah itu lebih dekat gitu, berdekatan. Sedangkan U itu seperti benar-benar seperti huruf U gitu. Jadi tidak berdekatan, melainkan sama. Oke. Nah, itu mengenai bentuk-bentuk magnet ya. Kalian semua sudah paham ya. Jadi ketika ada magnet atau kalian melihat magnet, kalian tahu itu magnet ya. Jadi magnet bukan hanya seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke praktikum. Sudah siap praktikum? Yang keras dong jawabnya. Ketika Ibu tanya sudah siap praktikum, maka kalian jawab siap, Bu, yang keras ya, agar kita cepat mulai praktikumnya. Sudah siap praktikum? Oke, bagus sekali semangatnya. Ibu acungi 2 jempol untuk kalian semua. Nah, kita langsung saja praktikum ya. Tapi tunggu dulu, kalian jangan lupa ya untuk membuka terlebih dahulu LKPD-nya yang sudah Ibu kirim di WhatsApp grup, karena di LKPD tersebut terdapat format lampiran dan laporan ya, maksudnya format laporan dari pembuatan magnet kali ini. Jadi kalian cermati terlebih dahulu apa-apa saja informasi yang dibutuhkan dari pembuatan laporan untuk pembuatan magnet. Oke? Sudah dicermati, sudah dibuka dulu ya. Nih, Ibu tampilkan di sini LKPD-nya sudah ada ya. Oke. Yang pertama ada apa? Pastinya ada nama. Kalian tulis deh nama kelompoknya seperti yang sudah Ibu bagi. Tapi tetap ingat ya, walaupun kalian berkelompok, tetap menjaga apa? Protokol kesehatan. Nah, selanjutnya itu ada nama kalian sudah ditulis, ada petunjuk pengisiannya dari situ. Dan yang pertama pastinya menyiapkan alat dan bahan ya. Jadi alat dan bahan untuk praktikum kali ini sederhana sekali. Ada magnet,
satu magnet sudah cukup ya, tidak perlu dua. Satu magnet, satu buah magnet, kemudian paku. Ini pakunya cukup besar ya, lumayan besar. Paku, bebas paku apa aja, yang penting cukup besar. Yang selanjutnya ada, ini ibu punya paku juga, tapi paku kecil seperti ini. Nah, paku kecil satu, oke, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 paku kecil. 7. Satunya jatuh. Ada 7 paku kecil. Kemudian ibu juga sudah menyiapkan jarum pentul dan ada klip. Nah, ketiganya ini terbuat dari besi ya, jadi bisa ditarik oleh magnet. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan menggunakan 3 benda nih. Apakah si besi ini nantinya bisa menarik paku, menarik jarum pentul, dan menarik menjepit kertas. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama, ambil satu magnet, kemudian kita ambil paku yang besar. Nah, kemudian kita gosokkan paku besar ini ke magnet. Tapi harus searah ya, Bu. Searah itu yang bagaimana lagi? Jadi menggosoknya seperti ini. Kalau ke atas terus, kalau ke bawah terus. Kalian nggak boleh gosokinnya gini, karena itu nanti nggak jadi magnetnya. Gitu. Nah, pasti kalian penasaran ya, kenapa harus searah, Bu? Oke, itu nanti ibu jelaskan di akhir ya. Sekarang kita coba ya, kita akan menggosok besi ini, ujung besi ke magnet, searah ke atas. Kita coba dulu 5 gosokan. 5 gosokan gak jadi dong, Bu. Oke, tenang, kita coba dulu ya. 5 gosokan ya. Oke, berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelihatan ya? Oke, sekarang kita coba tempelkan di paku. Kita ambil beberapa paku kecil nih. Kelihatan? Ibu tempelkan. Oh, ternyata bisa. Berapa paku yang tertarik? 3 ya, 3 paku. Coba kalian tulis dulu di laporannya. Ternyata ketika kita menggosokkan paku besar ini 5 gosokan ke magnet, paku yang tertarik sejumlah 3. Oke, selanjutnya kita coba tes dulu ke jarum pentul. Oke, ibu punya 5 jarum pentul ya di sini. Oke, kita tempelkan di besinya. Ternyata menempel, tapi tidak secepat itu, dan daya tempelnya itu tidak kuat ya. Dan tapi ada, nah kan, kelihatan kan? Jadi ketika mereka menempel itu menempelnya tidak terus-terusan gitu. Hanya satu jarum pentul yang menempel secara sempurna atau lama gitu. Lainnya tetap jatuh. Oke. Jadi tadi ada berapa yang menempel secara sempurna dan lama? Hanya satu jarum pentul ya. Kita coba lagi ke klip. Kelihatan klipnya? Oke. Bisa, tapi kalian lihat ya, tidak bisa diangkat gitu. Klipnya itu tidak bisa terangkat secara sempurna. Sedangkan ketika menggunakan magnet, klipnya itu bisa diangkat secara sempurna. Nah, itu kenapa sih, Bu? Nanti. Oke, selanjutnya kita akan mencoba lagi ya. Sekali ini kita langsung mencoba 15 kali gesekan. Wah, 15 kali gesekan. Apakah nanti paku ini dapat menarik lebih kuat daripada 5 gesekan sebelumnya atau tidak? Kita langsung aja ya. Jadi ingat, menggosokkannya harus searah dan keras ya, cukup keras ya, agar pakunya itu bisa jadi magnet gitu. Oke, ini pakunya, ini magnetnya, ini pakunya. Siap ya? 15 kali ya, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, kebanyakan, 16. Oke, nggak apa-apa. 16 kali gosokan ya. Oke. Jadi kita coba ya. Jangan lupa dicatat, ini 16 kali gosokan, ini pakunya. Set. Wow, brutal sekali. Kelihatan nggak sih? Pakunya pada nempel, lihat. Ya, bahkan paku-paku yang bawah itu bisa nempel ke pakunya seperti ini, lihat ya. Wow, dan ini tuh ada 5 paku yang terangkat. Wow, berarti lebih kuat ya, Bu, daya tariknya. Benar sekali, memang lebih kuat ya. Kita coba di jarum pentul deh. Oke, tadi kan hanya ada 1 ya yang bisa terangkat. Wow, ini ada berapa, Bu, yang bisa terangkat? Oke, coba dulu. Oke, dia bisa mengangkat 2 jarum pentul, tapi agak masih sulit seperti itu. Jadi kayak belum bisa gitu. Tapi kalau 1 jarum pentul sudah bisa kuat ya. Tapi untuk
Nah, 3 jarum itu bisa, cuman tuh masih jatuh gitu. Jadi daya tariknya belum sekuat yang tadi seperti itu. Oke, sudah dicatat anak-anak semuanya? Sudah? Jangan sampai terlewatkan ya. Ayo, diulang dulu. Tadi 5 gesekan dapat menarik besi berapa? Iya, 3 ya. 3 yang tertarik sempurna. Sedangkan waktu 15 gesekan tadi bisa menarik berapa? 5 ya, 5. Jadi paku yang tertarik bisa 5. Kemudian pada jarum pentul tadi apakah bisa tertarik? Iya, bisa ya. Bisa menarik 3 akan tetapi tidak terlalu kuat. Dan tidak yang masih kuat itu hanya 1 jarum pentul gitu. Oke, selanjutnya kita gesek kita coba ke apa lagi ya yang besi itu, ke klip deh, ke klip. Oke, untuk klip sendiri bagaimana? Oke, di bagian besinya itu, oke lihat ya, jadi dia bisa menempel ke klip tapi tidak sekuat itu gitu, jadi ada daya tarik tapi belum kuat gitu. Nah itu tadi kan kita sudah menggosokkan 5 gosokan dan 16 kali gosokan ya, jadi kesimpulannya apa? Benar sekali, kesimpulannya semakin banyak gesekan yang kita lakukan pada besi atau benda ferromagnetik kepada magnet, maka semakin kuat juga daya tarik yang dimiliki oleh besinya ini atau magnet baru yang kita buat. Nah Bu, tapi apakah bisa semisal kita melakukan percobaan tidak menggunakan besi atau menggunakan benda ferromagnetik lainnya? Bisa, kita buktikan ya. Sekarang Ibu akan melakukan percobaan mengenai menggunakan jarum pentul. Kita coba ya. 5 kali deh. 5 kali gesekan kita coba dulu. Oke. 1 searah ya. 1 2 3 4 5. Oke. Kita coba ya. Kita coba. Ini paku-paku kecilnya. Tambahkan. Oke, masih belum. Nah. Kelihatan gak sih? Oh, belum terlihat ya di kamera. Oke, Ibu coba ya. Ini kita ambil pakunya. Bisa ya? Dia bisa menempel. Coba kita pakai jarum pentul yang lain. Ini jarum pentul yang sudah Ibu gesekkan dan ini yang belum. Apakah menempel? Tentu tidak menempel ya, karena jarum pentul ini tadi belum Ibu gesekkan ke magnet. Oke, seperti itu. Oke, anak-anak semua paham ya? Atau ada yang ingin tanyakan? Oh iya, tadi Ibu belum menjelaskan ya mengenai kenapa sih Bu harus searah. Jadi, anak-anak semuanya, benda ferromagnetik yang Ibu ambil contoh saat ini adalah besi, karena kita praktiknya menggunakan besi, salah satu benda ferromagnetik ini, dan benda-benda ferromagnetik lainnya itu sudah memiliki sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan itu apa lagi Bu? Jadi sifat kemagnetan itu sifat yang dimiliki oleh magnet itu sendiri gitu. Sifat magnet itu kan ada cukup banyak ya. Hayo, apa aja sifat magnet? Ada yang tahu? Ibu beri waktu dulu. Benar sekali. Yang pertama tadi sudah dibahas ya. Magnet itu saling tidak bisa menarik semua benda gitu. Hanya benda-benda ferromagnetik yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian gaya magnet bisa menembus benda. Contohnya seperti ini. Ini sifat magnet. Ini ada uang, terus ini magnet di sini dan magnet sini. Nah, ini yang dinamakan gaya magnet dapat menembus benda. Kelihatan ya? Jadi magnetnya itu masih nempel gitu, walaupun ada benda di tengahnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, magnet mempunyai 2 kutub. Tadi kan sudah jelaskan kutub utara dan kutub selatan. Apabila dua kutub berbeda didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Apabila 2 kutub didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Oke, yang selanjutnya adalah medan magnet akan membentuk gaya magnet seperti itu. Jadi tadi ya, kita akan membuat ini belum ada magnetnya, kita gosokkan jadi ada magnetnya. Selanjutnya, sifat kemagnetan dapat menghilang atau melemah seperti itu. Jadi setiap benda ferromagnet itu sebenarnya sudah ada sifat kemagnetannya gitu, atau yang disebut dengan elementer. Nah, elementernya itu tapi masih amburadul gitu bahasanya. Amburadul itu kayak berarti tidak pas atau masih aur-auran gitu, jadi belum rapih. Nah, ketika dia searah itu kita merapikan elementer-elementer yang ada di dalam besinya, jadi dia bisa menempel
kepada benda-benda ferromagnetik lainnya. Tadi kan Ibu contohkan besi besar dengan besi kecil, kemudian besi besar dengan jarum pentul, kemudian besi besar dengan penyebit kertas dan lain-lainnya. Oke, sekarang sudah paham ya, itu alasan kenapa kok harus digosoknya itu searah gitu. Dan yang kedua, kok bisa sih Bu magnet itu kalau digosok lebih banyak gesekannya itu daya magnetnya semakin kuat? Iya, memang seperti itu ya. Jadi semakin kita menggesek gitu, semakin banyak gesekannya, 100 gesekan, 200 gesekan itu, maka dayanya itu kan semakin kuat gitu. Karena apa? Karena elementernya itu lebih rapi gitu, dan dia memiliki daya magnet yang besar, tarik menariknya kuat, dan untuk jangka waktunya itu lama gitu. Apabila tidak hilang ya sifat-sifat magnetnya itu. Lah Bu, sifat-sifat magnet itu bisa hilang kenapa gitu? Bisa ya, sifat-sifat magnet itu bisa hilang. Contohnya terlalu sering jatuh gitu. Jadi kalau kalian menjatuhkan magnet, nanti dia lama-lama tidak akan jadi magnet lagi gitu, karena sifat-sifat magnetnya hilang. Oke, paham ya? Nah itu tadi praktikum kita mengenai magnet. Kita juga sudah belajar banyak hal. Jangan lupa untuk LKPD-nya, ayo laporan pembuatan magnetnya jangan lupa dikerjakan ya. Oke, kita udah sampai di materi ketiga ya, atau aktivitas ketiga kita hari ini, yaitu apa? Ya, benar sekali, mengenai teks formulir pendaftaran. Kalian masih ingat ya ternyata aktivitas kita hari ini. Nah, sebelumnya, teks formulir itu apa sih Bu? Oh, belum. Jangan langsung. Tenang dulu. Kita mending tes semangat dulu ya. Kan kita sudah banyak ya. Tadi kita udah olahraga, udah praktikum. Sekarang Ibu mau tes dulu semangatnya. Apakah kalian semua masih semangat? Tentunya lewat tes, lewat tepuk semangat ya. Oke, mulai ya. Hitungan ketiga ya, tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ternyata masih semangat ya. Oke, kita lanjut. Jadi teks formulir itu apa Bu? Teks formulir juga dapat diartikan sebagai secari kertas atau media lain yang dapat digunakan untuk menuliskan informasi sebagai dasar pencatatan transaksi baik dalam bidang ekonomi maupun organisasi. Nah, seperti itu ya. Itu definisi dari teks formulir. Oke. Nah, teks formulir itu apa sih Bu? Contohnya tuh yang kayak gimana? Saya nggak pernah lihat teks formulir. Jadi teks formulir itu akan kalian temui ketika melakukan biasanya pendaftaran ekstrakurikuler, pendaftaran mahasiswa peserta didik baru. Kemudian kalian pada saat di bank itu biasanya kalian bersama ibu atau ayah kalian itu biasanya ada teksnya kan, ada formulir. Nah, formulir bank gitu, kayak mengisi, dikirim ke siapa dan lain-lain. Kemudian ada wesel pos, dan ada yang namanya itu juga kartu pos gitu. Kalian pernah melihat kartu pos yang di depan biasanya di depan amplop gitu ada tulisannya seperti itu. Nah, kemudian ada juga daftar riwayat hidup. Nah, tapi hari ini kita akan khusus membahas dan berlatih mengenai pengisian teks formulir ekstrakurikuler. Oke? Nah, untuk pengisiannya sendiri itu sebenarnya cukup mudah ya. Kalian hanya perlu nanti Ibu contohkan dan kalian mengisi ya. Oke. Jadi untuk bagian-bagian formulir itu kan biasanya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pasti bagian kepala atau kop. Yang kedua bagian isinya itu, dan yang terakhir itu biasanya tanda tangan gitu, atau bagian penutupnya itu biasanya diakhiri dengan tanda tangan. Tapi itu tergantung nanti teks formulirnya apa. Jadi kalian harus perhatikan dalam setiap teks formulir itu nanti bagian-bagiannya berbeda. Oke. Tetap diperhatikan ya. Oke, sudah muncul contoh teks formulirnya. Nah, seperti ini. Di bagian judulnya itu atau bagian atasnya, bagian kepala, itu ada tulisan formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sekarang kita akan mengisi ini. Cukup mudah. Kalian hanya perlu memperhatikan Ibu, nanti kalian bisa mencoba sendiri. Oke. Jadi nanti biasanya kalau ekstrakurikuler itu nanti ada pilihannya gitu. Jadi kita sesuaikan dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita ya. Apa aja? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Oke, yang benar. Benar ya. Yang pertama ada futsal, ada juga sepak bola, kemudian ada tenis meja, ada juga apa lagi? Ayo, iya, ada Quran ya, ada
ada Quran, ada renang. Ya, kita ambil 5 itu dulu ya, dari 7 atau 10 yang kita punya. Jadi kita ambil 5 itu, nanti kita pilih 2 agar lebih ringkas seperti itu. Nah, kemudian di sini tuh ada yang di sini ada identitas diri. Identitas diri itu apa, Bu? Identitas diri itu kan baca di bawahnya ada nama lengkap. Nah, nama lengkap ini nantinya kalian isi nama kalian, nama lengkap kalian ya, sesuai kartu tanda sekolah kalian atau KTA, kartu tanda anggota sekolah ya. Nah, oke, kalian isikan terlebih dahulu nama kalian. Oke, di sini ibu menggunakan nama Lilia ya, Hero Lydia. Nah, ini ibu beri contoh nama kamu ya, Lilia. Sarasvati. Oke. Selanjutnya ada umur. Oke, kita kelas 6 ya. Ayo, umur berapa kita? Benar, 12 tahun ya. Rata-rata umur anak kelas 6 itu 12 tahun. Terus kemudian ada kelas. Kita kelas 6, diisikan kelas 6B. Oke, NISN-nya. NISN itu apa, Bu? NISN bisa kalian lihat pada kartu tanda anggota kalian ya. Oke, jadi di sini Ibu isikan dulu NISN-nya 4590 seperti itu. Oke, kelihatan ya? Oke. Selanjutnya ada tulisan jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Oke, karena Lilia ini perempuan dan sepertinya kalau Ibu lihat Lilia ini suka membaca Al-Quran. Selain suka membaca Al-Quran, Lilia juga senang tenis meja atau renang ya Lilia. Oke, Ibu isikan renang dulu ya sebagai contoh. Jadi pilihan pertamanya adalah TPH dan pilihan keduanya adalah renang ya, renang dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, setelah ditulis seperti ini, tinggal kita lanjut nih. Lanjut ini yang terakhir apa ini? Tanda tangan dan nama lengkap. Oke, tanda tangan dulu. Kita ambil lagi, kita tuliskan tanda tangan dan nama lengkap. Oke, sebentar ya, Ibu cari dulu insertnya. Oke, karena di sini kalau kita tanda tangan sepertinya masih belentang-belentang, jadi kita akan menulis nama lengkap saja. Nama lengkap Lilia Sarasvati. Lilia Sarasvati. Oke. Nah, untuk itu seperti ini ya. Untuk tanda tangannya kita kasih ini aja deh. Kita kasih bintang ya. Atau ini kita boleh coba sih kayak gini deh. Kalau nggak bintang kita tanda tangan ngawur ya, karena Ibu juga tidak tahu nih tanda tangan Lilia seperti apa. Nah, seperti ini kira-kira seperti itu ya cara pengisian untuk teks formulir pendaftaran, paham ya? Setelah itu ada catatan nih, catatan formulir yang sudah ditandatangani serahkan kepada guru kelas. Jadi setelah kalian mengisi formulir pendaftaran ini, kalian serahkan kepada Ibu. Oke, ingat ya. Nah, jadi seperti itu ya, seperti contohnya tadi ketika kalian mengisi formulir pendaftaran. Oke, pastinya kalian sudah paham ya bagaimana pengisiannya. Nanti Ibu akan kirim formulir pendaftaran ekstrakurikulernya. Nanti kalian mencoba mengisi sesuai dengan contoh yang telah Ibu berikan. Nah, kita sudah sampai ya, kita tadi sudah mengisi banyak hal. Jadi di ujung pembelajaran kali ini Ibu juga sudah kirimkan soal-soalnya. Ayo, jangan lupa ya, jangan lupa di download soalnya. Soalnya ini penting ya. Nih, di sini sudah terlihat ya. Nah, soal ini kalian nanti kerjakan, kemudian kalian bisa kumpulkan ke Ibu sore boleh. Ya sore lah, jam 3 ya. Jam 3 kalian bisa kumpulkan ke Ibu, nanti Ibu koreksi dan Ibu kembalikan lagi. Oke. Kita sudah melewati cukup banyak hal ya hari ini. Sudah apa aja tadi? Ayo, masih ingat nggak? Kita sudah melakukan senam irama, kita sudah membuat percobaan pembuatan magnet, kita juga sudah mengisi teks formulir pendaftaran ekstrakurikuler dan masih banyak lagi ya. Tentunya
banyak sekali, ibu harap banyak sekali yang kalian dan ibu bisa pelajari pada pagi hari ini ya. Kita menambah pengetahuan baru yang tadinya kita belum tahu, dan semoga bermanfaat. Nah, jadi kesimpulannya, mari kita simpulkan sama-sama. Yang pertama ada senam irama. Senam irama itu tadi berkaitan dengan kesehatan ya. Kalian juga pokoknya jangan lupa untuk terus melakukan gerakan-gerakan atau olahraga lain ya, tidak hanya senam irama tadinya. Oke, senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah apa? Gerakan yang dilakukan mengikuti irama tertentu atau musik tertentu ya. Selanjutnya kita masuk ke magnet tadi. Jadi magnet itu sendiri merupakan sebuah benda yang dapat menarik benda lainnya, dan magnet memiliki sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan juga bisa hilang. Kemudian tadi ada apa lagi? Membuat magnet ya, dengan benda ferromagnetik. Jadi benda ferromagnetik adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Kemudian ada benda non magnetik, dibagi menjadi dua lagi, yang masih bisa ditarik oleh magnet walaupun daya tariknya tidak kuat, dan benda yang sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang terakhir tadi kita sudah belajar mengenai teks formulir pendaftaran, cara mengisinya, bagian-bagiannya ada apa aja, bagian kepala, bagian isi, dan bagian penutup. Kemudian cara mengisinya, dari mulai identitas diri, judulnya, terus yang terakhir sampai tanda tangan. Oke. Mungkin itu yang ibu bisa sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Kemudian jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap di rumah ya, jangan main-main dulu. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekian video pada pagi hari ini. Tentunya kalian semangat semua ya. Jangan lupa semangat, jangan lupa semangat. Semangat terus dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.